Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisril. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Ahis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Ahis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahannya padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Ketakutan terhadap Daud tidak hanya dimiliki oleh Saul, tetapi juga para panglima Filistin. Hal ini dibuktikan pada saat mereka sedang dalam perjalanan untuk melakukan peperangan melawan Israel. Pada saat itulah, Daud beserta orang-orangnya ikut dalam rombongan Raja Ahis. Besar kemungkinan bahwa kehadiran Daud segera disadari oleh para panglima Filistin melalui pakaian dan senjata yang digunakan. Namun, di samping fakta tersebut, perikop ini sedang menampilkan kepada kita sebagai pembaca mengenai reputasi Daud yang sudah tersohor hingga menakuti para musuhnya. Pada ayat 4 diceritakan bahwa para panglima Filistin itu tidak berkenan jika Daud berperang bersama mereka karena khawatir bahwa ia akan berbalik menjadi lawan mereka. Bahkan, berdasarkan teks asli, Daud diumpamakan sebagai Satan yang akan mengganggu kewarasan dan kemampuan mereka dalam melancarkan strategi perang terhadap bangsa Israel. Kemudian, penggunaan sajak pujian yang muncul pada ayat 5 yang menyanjung Daud dengan berkata, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa," semakin mempertegas ketakutan mereka terhadap Daud. Sajak ini juga mengingatkan kita kepada awal munculnya kebencian pada diri Saul terhadap Daud. Artinya, sajak pujian atas pribadi Daud telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran pada diri setiap orang yang menganggapnya sebagai saingan. Sahabat Alkitab, reputasi hebat dari Daud yang telah memengaruhi para musuhnya merupakan hasil dari pembentukan diri yang panjang. Semua itu dimiliki melalui ketaatan dan komitmen Daud kepada Tuhan serta kegigihannya dalam mempertahankan kebenaran di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya konsistensi dan komitmen beriman akan berpengaruh terhadap citra serta reputasi hidup seorang percaya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami untuk boleh terus berusaha mengenal Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap komitmen dan konsisten dalam membentuk keimanan kami kepadamu, dan biarlah citra kami semakin terbentuk sebagai umat yang percaya, yang taat kepada Tuhan. Dan citra itu biarlah menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.